Ya, setelah legenda sepak bola Ricky Yacobi yang bersaing di Liga Jepang bersama Gamba Osaka, kini Pratama Arhan berusaha membuat sejarah dengan berupaya bermain apik bersaing dengan pemain lainnya di Tokyo Verde. Malam hari ini telah bergabung bersama kami dari Tokyo Pratama Arhan melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Arhan, apa kabar? Selamat malam Kak, kabar baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arhan sudah sampai di Jepang. Saya lihat juga di Instagramnya Arhan sudah mulai berlatih ya bersama Tokyo Verde. Gimana Arhan, teammates-nya, teman-teman di tim di sana menerima Arhan? Ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya juga sangat senang. Saya di sana di sini juga diterima sama teman-teman sangat baik, sangat ramah, nyambut saya, terus langsung ajak ngobrol kayak gitu sih Kak. Ada perbedaan nggak Arhan kalau dilihat misalnya dari pergaulannya gitu dibandingkan teman-teman di PSIS atau di klub lama? Kalau perbedaan sih, kalau sama teman-teman ini sih enggak. Mungkin di sini sih perbedaannya cuma bahasa ya Kak. Kendalanya cuma bahasa saja sih. Tapi kan di sini saya dibantu juga sama translator untuk komunikasi gitu Kak. Nah ini kan Liga Jepang menjadi salah satu liga yang cukup top ya untuk level Asia. Sedangkan liga kita juga masih perlu banyak perbaikan. Ketika Arhan sampai begitu di Tokyo Verde, apa yang paling berbeda dibandingkan dengan liga di tanah air? Ya apa ya, mungkin kan Indonesia emang ranking FIFA-nya jauh lah sama sama Jepang, Liga Jepang. Ya menurut saya sih emang kualitasnya Liga Jepang emang bagus sih Kak. Mungkin beda kualitas itu aja sih. Tapi Indonesia juga kan sekarang sudah bertahap-tahap mulai naik level up lagi so Kak. Arhan ini kan posisinya di bek kiri. Dan dari informasi yang kami himpun, ini di Tokyo Verde juga ada pemain bek kiri, orang atau pemain asli Jepang dengan posisi sama dengan Arhan. Upayanya Arhan bagaimana untuk bisa bersaing begitu, untuk tetap bisa bermain, punya menit bermain yang banyak begitu di Tokyo Verde, seperti apa Arhan? Ya kalau persaingan sih normal sih Kak, kayak persaingan biasa sih ya. Sewajarnya pemain bola bersaing dengan normal secara sehat kayak gitu sih. Ya untuk masalah dimainkan atau apa sih itu tergantung pelatih ya. Semua kan itu bermain untuk kontribusi tim juga sih. Kalah menang kan kita yang ngerasain juga gitu sih Kak. Tadi di berita sebelumnya Arhan juga ngaku kalau secara fisik nih Arhan merasa bahwa harus ada yang dilatih begitu agar lebih oke lagi fisiknya. Arhan melihat fisik Arhan kalau dibandingin teman-teman di Tokyo Verde, apa Arhan merasa kurang begitu? Ya tentunya Kak, saya sangat merasa kurang dibanding sama teman-teman yang sudah berlatih di Tokyo Verde Kak. Ya apa ya, karena saya juga baru datang, saya butuh penyesuaian cuaca juga di sini karena di sini kan lagi musim dingin juga kan. Ya butuh penyesuaian lah kayak gitu sih. Tapi saya juga harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu Kak. Kita akan bicara soal tiki-takanya pemain-pemain Jepang atau kekasan dari klub-klub Jepang. Ini kan cukup berbeda ya Arhan kalau kita bandingkan dengan klub-klub yang ada di Indonesia. Kalau Arhan sendiri bagaimana proses adaptasinya dengan gaya bermain teman-teman di Liga Jepang? Ya pelan-pelan sih Kak, saya pelan-pelan juga mengikuti instruksi pelatih juga, khasnya Jepang main kayak pelan mengikuti karena kan saya juga butuh latihan pemulihan sendiri kan. Saya kalau gabung tim itu cuman sebentar, nanti saya pemulihan kayak gitu untuk ngembaliin fisik saya seperti itu sih Kak. Tadi Arhan juga ini ya menyebut bahwa ada didampingi translator gitu ya selama di Jepang. Ini Arhan ada rencana nggak untuk belajar bahasa Jepang biar makin lancar gitu komunikasinya dengan teman-teman, dengan pelatih? Ya pastinya sih Kak, saya juga pengen bisa bahasa Jepang juga karena komunikasi pun juga penting di lapangan ya. Jadi kan saya juga pelan-pelan nanti juga belajar bahasa Jepang nanti biar komunikasi sama teman-teman, sama pelatih, sama official lainnya biar enak gitu Kak, biar lancar gitu. Bahasa harus harus dipelajari supaya lebih ngeblend gitu ya. Nah, Arhan,
selain bahasa ini juga budaya. Ada nggak cerita lucu atau cerita menarik ketika Arhan nyampe di Jepang gitu yang mungkin berkaitan sama kebudayaan atau perbedaan kebudayaan antara Indonesia dengan Jepang mungkin? Ya, saya pertama kali sih Kak di sini kan baru pertama kali ke Jepang juga. Saya juga apa namanya budayanya itu kayak kebersihan sih. Sampah hari Rabu kayak hari Selasa sampah botol atau sampah plastik kayak gitu sih Kak. Saya yang itu sih Kak yang unik menurut saya itu. Jadi ini ya ada kebiasaan baru yang mungkin Arhan belum pernah lakukan di Indonesia ya Han ya? Ya benar Kak, belum pernah saya lakukan dan ini saya baru lakukan di Jepang ini. Ini problemnya kalau kita bicara pemain yang abroad gitu atau yang bermain di luar negeri, pemain Indonesia itu biasanya kangen orang tua. Kalau bahasa Jawanya mbok-mboken. Nah, kalau Arhan sendiri gimana? Ya kalau kangen orang tua itu pasti sih Kak. Ya karena apa ya di sini kan juga jauh dari orang tua juga sih Kak. Saya juga lama juga jarang ketemu orang tua, pasti kangen banget sih Kak, kalau saya sih. Ya tapi kan saya di sini untuk apa namanya menimba ilmu kan Kak. Saya jadi harus bisa apa namanya bisa membagi waktu lah kan istilahnya kayak gitu sih. Kalau kangen ya kita kabar-kabaran sama orang tua kayak gitu. Sering nelpon ibu dong sama keluarga di rumah? Ya sering berkabar. Sering berkabar. Kalau teman-teman di sana udah banyak yang bergabung, gaul bareng gitu, mungkin pergi makan bersama gitu, udah ada teman deket belum? Mungkin masih sebentar ya di sana ya? Ya kalau teman sih semua udah apa namanya udah akrab semua sih Kak, udah kayak bercanda-bercanda bareng kayak gitu sih. Kalau soal keluar kan ini emang lagi COVID sih Kak, jadi peraturan tim jadi belum apa namanya kalau jadi lebih ketat ya, lebih ketat ya. Iya lebih ketat. Nah ini kalau kita bicara soal apa ya, soal kemarin kan Arhan ketika sudah dikontrak oleh Tokyo Verdy, ini masyarakat Indonesia benar-benar senang melihat Arhan juga pencapaiannya di Asia Tenggara juga cukup bersinar begitu. Ketika Arhan kemudian diminati oleh Tokyo Verdy, apa yang Arhan pikirkan pertama kali saat itu? Ya saya sih sangat senang sih Kak, sangat senang dan saya sangat bersyukur, senang banget ya mungkin ini jalan saya buat untuk bisa berkembang lebih lagi kayak gitu Kak, bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi gitu Kak. Saya sangat senang sekali sih Kak gitu. Soalnya Arhan kan ketika pindah ke Tokyo Verdy, pindah ke Jepang, itu benar-benar semuanya ikut istilahnya merayakan ya Han ya. Arhan ini dianggap sebagai wakil dari Indonesia. Seberapa bangga sih Arhan ditempatkan dalam posisi yang begitu terhormat begitu dalam proses transfer ini? Ya saya sih ya sangat bangga sih Kak, saya sangat bangga dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung saya itu sih Kak. Ya sangat bangga ya, saya juga di sini bawa nama Indonesia juga. Saya bakal kerja keras di sini, terus saya bakal terus bersaing lah untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi Kak. Nah, oke, Arhan, ini kan Arhan sedang berupaya untuk bisa bermain yang panjang begitu di Tokyo Verdy, punya kesempatan yang banyak begitu. Terakhir Arhan, pesan bagi masyarakat Indonesia dan juga pemain-pemain lain, mungkin juniornya Arhan atau mungkin teman satu lettingnya Arhan yang ingin bermain di liga di luar negeri, boleh dikasih pesannya? Ya saya pada masyarakat Indonesia dan teman-teman, saya mohon doa dan dukungannya supaya di sini saya bisa berkarir lebih baik lagi, menjadi pemain yang lebih baik lagi dan berkembang dan bisa membanggakan Indonesia kayak gitu sih. Baik. Terima kasih ya Arhan ya sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah mungkin waktu istirahatnya ya, karena selalu berlatih dengan Tokyo Verdy. Salam dari Indonesia, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan sukses dan Amin. Kerja keras jangan lupa. Amin. Ya. Terima kasih Arhan. Saya juga mengucapkan terima kasih Kak. Ya, Kak. Baik. Terima kasih Arhan ya. Baik, terima kasih.